Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Barakallahu karamin para alim, para ulama, para asatid, mustami'in wal mustami'at di Masjid Ampel Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhus bi dzikri seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah bersama dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dilimpahkan, dihadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan dihadiahkan untuk Raden Rahmat rahmatullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbabihi wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amadina wa akhwalina wa akhwalatina wa ikhwatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul 'afwi wal i'radi 'anil jahilina. Utawi iki iku bab nerangaken al-'afwu ngapura, memaafkan. Wal i'radu lan mengo atau ngejaraken, membiarkan anil jahilina saking biro-biro wong kang bodoh. Artinya bab ini ke depan akan menerangkan bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita selalu memaafkan. Wal i'radu anil jahilina, dan membiarkan dalam artian tidak gampang memberikan tindakan, tidak gampang memberikan sanksi kepada orang-orang yang bodoh. Maklum memang bodoh, jadi tidak gampang menyalahkan. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, taala maha sapa Allah ing pangandikan khudzil afwa. Khudz ngalapo sira Muhammad al-afwa ing ngapura. Wa'mur lan merintah sapa sira Muhammad bil urfi lawan bagus. Wa a'rid lan mengu sira Muhammad, artinya ngejaraken sapa sira Muhammad anil jahilina saking bira-bira wong kang bodoh. Artinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi untuk memberikan pengampunan, memberikan pemaafan kepada orang-orang yang punya salah kepada Rasulullah, tentunya secara pribadi. Tapi kalau urusan agama, Rasulullah jangan disalahi, pasti tidak menerima. Yang terjadi kan kebalik, Pak. Kalau urusan pribadi diganggu,
wah terbakar wajah kita merah. Tapi ketika agamanya yang diganggu, gak apa-apa, ono polisi, ono kiai, kita aman saja. Tapi ketika pribadinya yang disalahin, masya Allah kebakar. Walaupun tidak jenggotan itu bisa kebakaran jenggot itu. Rasulullah tidak demikian. Kalau sifatnya pribadi diganggu, ini sering sekali disinggung mulai buka itu. Sifat Nabi itu pemaaf. Orang-orang yang punya salah pada Nabi yang sifatnya pribadi itu Nabi gampang memaafkan. Tapi kalau urusan agama macam-macam. Kita kembali. Ya, monggo sekarang dibalik ikut Nabi Muhammad, gampang memaafkan kepada sesamanya. Andai kata teman kita, tetangga kita, apalagi famili kita punya salah, kita harus ngalah. Artinya memaafkan. Itulah ajaran Islam. Teroris di dalam Islam itu tidak ada, Pak. Teroris tidak ada. Kecuali ajarannya yang sesat, yang tidak sesuai dengan Islam, itu baru teroris. Yang ada bisa yang lain. Yang kedua, wal-i'radi 'anil jahilin, membiarkan orang-orang yang salah dari orang yang bodoh. Artinya tidak segera memberikan sanksi, tidak segera memberikan tindakan. Wa'alid 'anil jahilin, biarkanlah orang-orang kafir itu salah. Seperti kemarin ada ketika Rasulullah ngulang istilah kalau sekarang itu sahabat sama-sama mendengarkan kok data ada orang desa, orang Badui, katanya orang Arabi kencing di masjid dikencingi. Yang namanya Sayyidina Umar langsung terbakar. Pukul dah saya ini, kata Sayyidina Umar. Kata Nabi, biarkan tuntaskan dulu kencingnya dia. Setelah selesai orang nyingkre, ambilkan air satu timba, siram itu tempat itu biar suci. Itu kalau macam diambil orang pipis di masjid, di kantong konco-konco. Karena sifatnya ya kalau masjid dikencingin, alhamdulillah itu urusan agama tentunya. Apalagi orang yang non muslim, orang waktu kencing di sini yuk gantungan wae gitu. Itulah ajaran Allah yang diberikan pada Rasulullah. Tentunya kita harus meniru. Ya mbok iso niru enggak ya kalau diganggu. Umpama nanti saya sandal hilang diambil orang, kira-kira enggak marah enggak saya? Ojo pinter ngomong tok, ngandani wong enggak iso nglakoni dhewe, naudzubillah. Wa qala ta'ala lan ngenika sapa Allah Ta'ala mohon sapa Allah, fasfahil safal jamil. Fasfah maka paring ampunan as-safhal jamil kelawan pengampunan al-jamil kang agus, kang agung, kang bagus, kang indah. Jadi memaafkan, kadang orang memaafkan wajahnya masih merengut, sehingga orang yang diampuni kurang lega rasanya. Jadi kalau yang memberi ampunan itu, memberikan maaf itu ya sumringah, dalam artian apa ya, lapang dada ya, ini yang dimarahi, yang diampuni, yang dimaafkan itu sama-sama lega. Dimaafkan tapi wis kabur, wis ini enggak 100% namanya. Masih ada marah itu Bapak, memang sulit untuk dihilangkan marah itu. Maka Nabi ketika ada sahabat, ya Rasul wasiatir aku ya Rasul. Cara Surabaya ini kok yai, kalau matur kepada dia, kalau matur kepada Rasul, ya Rasul tolong nasihati saya, wasiati saya. Apa dawuh Rasul? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ojo mangkelan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, utamanya ibu yang selalu identik lengket dengan anaknya yang masih kecil. Tuh, lek sampean dhewe putrane ojo mangkel, Bu. Mangkel setengah mati, Masya Allah. Jangan pantenan jaluk jajan semakan mahal. Ustaz kadang kalian dulu kecil itu sampai marah itu tidak boleh. Jadi panjenengan kalau mendidik anak itu ya kalau bisa jangan marah. Bolehlah cewek sekiranya pukulan itu tidak membahayakan. Kalau panjenengan membawa anak ke tempat keramaian, kemudian anak minta mobil-mobilan remor, katakan ibu atau bapak tidak bawa uang,
anak yang mau. Itu kalau sampai jewit masih nang anak itu sobat, karena hanya anak punya mainan. Anak itu punya hak, punya dunia. Saling selalu sampai tidak punya duit, mestinya cari duit karena kan punya anak. Ketika anak itu minta mainan, memang dunia mainan, kemudian tidak punya uang, ya dihapusi, dirayu, terus buatan oleh dicewit sampai merah kabeh Pak. Itu tidak boleh. Sekarang kalian belum dicewit rame-rame. Itu anak itu kata ilmu pendidikan bukan orang dewasa kecil, ya orangnya kecil, pikirannya pun dunia itu. Maka tidak boleh marah mendidik itu, utamanya juga guru itu ketika ada muridnya marah-marah nakal di kelas, boleh memukul tapi tidak boleh yang membahayakan. Tapi jangan marah sambil menjerit anak ibu, itu nggak boleh. Apalagi memukul sekitar wajah ke atas itu haram, jadi terpelengi murid itu tidak boleh. Ya dirayulah, artinya ya dijerit sekiranya dengan cara marah. Ya nggak bisa, anak nakal gak marah itu ya sulit gurunya. Jadi anak nakal kepenekan bangku, jendela, layon. Ya yang namanya guru harus lugu ditiru kan, lugu awai guru bukan. Guru itu loro ati tok ya, jangan anak wong. Jadi guru digugu lan awai guru. Kan ngerti nang wong. Artinya tindakan apapun, utamanya pendidikan Bapak Ibu, apalagi mendidik anak kita, jangan pernah memukul anak dengan kondisi Bapak Ibu marah. Nggak ada fungsinya Pak, nggak berfungsi. Kalau ambil menjiwai anaknya atau memberi sanksi kepada anak dengan lemah lembut, dengan hati yang lapang, asfah jamil, dengan cara lemah lembut, ojo ngono nduk, ojo ngono nak, gitu. Itu rasanya berdoa ya Pak ya. Jalur duit kasih enggak itu mukul dulu jewet sampai. Jadi ajaran Islam apalagi kepada orang lain, kepada anak kita saja memberikan sanksi kepada anak jewet itu ojo dalam keadaan marah. Maka Nabi la taghdab. Jangan jadikan anak sebagai musuh. Walaupun Allah menyatakan inna min auladikum azwajikum aduwan lakum, katanya bahwa anak dan istri kita adalah aduwan, musuh kita. Dalam artian musuh bukan musuh. Itu artinya hal-hal orang yang harus dihadapi, harus disiasati dan harus ditindak. Artinya dalam artian kalau tidak pandai menggunakan berhadapan dengan musuh, bahasa kiasan ya, maka kita akan kalah. Ada bilang bahwa istri kita dan kita adalah fitnah. Dalam artian ya banyak fitnah yang ditimbulkan dari anak dan istri. Dalam arti bapak ibu, utamanya para bapak, dan menghadap istri tidak boleh marah ketika marah boleh. Ketika bapak ibu istrinya marah-marah sampai ngajak omah akan betul nang ini ngiras, masih ngamuk, ngomel, bojone sampean tinggalan. Kalau harus neren-neren dewi. Saya yakin 15 menit bisa tidur ibu itu. Gak mungkin ngomel sendiri, tidak mungkin. Oke, jadi artinya dalam segala hal Nabi mengajarkan yang tentunya itu adalah ajaran dari Allah, tidak boleh marah. Ojo mangkelan itu. Kalau Allah Ta'ala ngendikon sama Allah Ta'ala yang panganikan wal ya'fu lan becik ngapura atau mari ngono pangapuran sapa sira, pangapura sapa sira, wal yasfahu lan becik lapang dodo sapa sira. Lapang dada disalahkan apa-apa. Panjenengan Bapak Ibu kalau di pondok dulu, di pondok pesantren itu banyak yang kelompenan Pak. Apa kelompen itu? Keramaian yang jumlahnya orang lebih 10.000 kalau istirahat ya lebih lewasan itu. Sing kelompen kadang mincak kaki, bisa lepas kaki itu. Kuku kaki itu bisa lepas Pak. Tapi nggak ada cuma jerit kok. Aduh, nggak marah Pak. Coba di luar pondok diinjek sampai kakinya kukunya terlepas. Nah, macam-macam.
Jarak dia itu, gitu kalau orang yang bahasa betul. Ternyata kakinya berdarah. Mohon maaf ya, nggak apa-apa. Itu contoh. Boleh marah itu. Tapi di pondok memang ajaran semacam itu. Saya pernah sendiri. Cendian saya kayak gini keinjek kelompan teman yang sak pondok itu. Terkelupas lepas, kukunya lepas itu. Jerit, sing jaru sepuluh masa. Sepuluh. Wah, panas kabeh namanya kuku terkelupas sampai masa Allah. Ya, kamu hati-hati lain kali. Seperti itu ajaran Nabi, tapi yang boleh. Wes metu ini kok diincar sampai kakinya, kelupas kukunya kira-kira ya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat ngaji ini metane awak kita bersama-sama istilahnya medan awak ya. Saya yang baca pun juga metane pisang Mbak. Jadi mudah-mudahan dengan barokah ngaji ini karena yang dikaji adalah firman Allah dan dawuh Rasulullah, insya Allah kita sedikit demi sedikit akan menjadi lemah lembut seperti pisau saja. Kalau sudah diasah yang pada akhirnya pasti menjadi pisau yang tajam. Amin Allahumma. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Jadi memang di dalam Islam ini Bapak Ibu harus saling memaafkan satu sama yang lain. Yang paling tinggi nilainya di dalam Islam adalah al-mahabbah. Mahabbah itu senang Pak. Kalau sudah senang ada pada hati kita, orang yang nyalah artinya yang punya salah kepada kita sebesar apapun salahnya, pasti kalau mahabbah pasti kita mengampuni. Contoh, panjenengan punya putra atau cucu umurnya 3 tahun. Dia anak kita, cucu kita tuh megang martil, kemudian dipentungkan ke kepala bapak sampai berdarah. Ngamuk tidak? Insya Allah enggak ngamuk. Kenapa? Mahabbah, sayangku, cucuku, buah hatiku. Karena ada rasa mahabbah, anak sing umur 3 tahun tidak mungkin dibalas. Mau tak anak kecil dibalas sampai kepalanya? Kan tidak mungkin. Tapi kalau macam-macam umur 11, bapak ini pentung sampai berdarah, bapak jijik teman. Karena mahabbah sudah mulai berbagi. Cucunya 5, anaknya sekian. Cintanya seorang bapak, seorang kakek itu, seorang nenek itu bisa terbagi. Tapi kalau anak kecil itu karena cintanya masih tinggi, maka tidak mungkin markan apa ada mahabbah di dalamnya. Cinta itu memang kuat Pak. Makanya film India itu bermodalkan cinta. Maka apapun jadikan pengorbanan. Kenapa? Demi cinta. Di dalam thariqah pun itu harus ada cinta. Seorang yang berstatus sebagai murid dalam thariqah, bukan murid dalam kelas, maka harus menanamkan rasa mahabbah dulu kepada mursyidnya, pada muqaddamnya. Kalau sudah tertanam rasa cinta yang dalam, maka kita sudah menempati pada tempat atau posisi yang paling tinggi. Mahabbah adalah merupakan satu hal yang sangat dan inti di dalam thariqah, di dalam keseharian kita. Dalam murid dan guru harus ada tertanam rasa mahabbah. Kalau sudah tidak ada mahabbah, pasti benci yang datang. Mahabbah itu senang, demen. Kalau sudah rasa demen itu sudah tertanam. Walaupun ngentut dikira mampu durian Pak ya. Nah, saya ceritanya itu kalau istri yang muda ngentut mampu durian. Kenapa? Cintanya tinggi sudah di dalam hati itu. Rasa mahabbah itu akan menghilangkan apa yang mestinya jadi masalah. Maka ketika ada rasa mahabbah, rasa cinta, maka apapun tidak akan terjadi masalah. Oleh karenanya di dalam Islam harus ada mahabbah satu dengan yang lain. Yang kedua, saling memaafkan. Indah rasanya dunia ini. Satu dengan lain, tetangga dengan tetangga yang lain ada rasa mahabbah. Mahabbah antara tetangga dengan yang lain. Di dalam mahabbah juga ada memaaf, mengampuni ketika dia bersalah dengan as-safhal jamil. Maka indah dunia ini. Insya Allah indah itu akan terbawa karena saling memaafkan satu yang lain, sehingga terjalin namanya silaturahim yang erat dan ketat, maka surgalah tempatnya. Seperti itu.
Wa qala Allah Ta'ala namun dikatakan Allah Ta'ala wal 'afina 'anil nas wal 'afina biro-biro wong kang ngapura biro-biro wong kang maafkan 'anil nas saking menungso. Kata-kata nas di sini Pak karena banyak orang bukan satu orang. Jadi bukan hanya pada seseorang yang dimaafkan tapi adalah orang. Ya kalau bukan manusia artinya satu orang, umumnya panjenengan besannya, mantune ya satu orang yang lain enggak, ya, tidak demikian. Jadi kalau memang dia punya sifat pemaaf bukan hanya kepada siapa dan apa, akan tetapi kepada seluruh manusia yang terkait dengan dia. Salah kontak dengan dia, maunya terjadi salah maka dia memang suka memaafkan. Itulah baru sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu utawi Allah iku yuhibbul muhsinin. Wallahu utawi Allah iku yuhibbu iku temen sapa Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus, wong bagus. Insting dan watak manusia, naluri manusia pasti orang suka kepada orang yang baik, Pak. Siapapun dia, tapi dia bersikap baik, berkelakuan baik, bertutur kata yang baik, siapapun masih suka itu. Karena naluri. Dan memang Allah suka dan senang kepada orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, kemudian orang yang sebelah ada yang benci, itu gak pakai waras, Pak. Orang senang, orang api-api, kelakuannya api, tutur katanya api, dan tapi kok malah benci. Itu perlu diservis itu. Orang api-api dibenci lah ya. Dan lagi kalau tadi dikatakan bahwa dengan saling memaafkan, bersifat saling memaafkan, ada rasa mahabbah. Ada yang ketiga adalah hadiah, Pak. Hadiah, tahu hadiah apa ya? Suka ngasih gitu, Pak. Sedekah. Hadiah itu jangankan orang yang sama-sama apik dengan kita, baik dengan kita, sampai kayak hadiah, berikan bingkisan, berikan sedekah, itu akan semakin lebih cinta, Pak, sampai senang, Pak. Ojo sing api-api tiga dia musuh saja sampai hargai kalau percaya, sampai punya musuh, artinya KAP wau, sampai sangat sukanya hadiah tiap hari, tiap minggu. Diberi hadiah. Di akhirnya dia luluh. Kenapa? Rasa mahabbah itu akan menghilangkan segalanya. Iki lho lawan gede ngomong itu benci ngomong, tapi bendina kok nek hadiah barang-barang sing api iwung. Akhirnya yang rasa marah tadi hilang. Jadi tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian. Insya Allah saling mencintai. Kata Nabi itu. Kayak orang hadiah wong liya itu. Lek perlu cara Nabi, ono wong ngrasani. Krungu sampai malu dirasani gini-gini kata. Ya alhamdulillah, dikirim hadiah. Orang sing ngrasani kita sampai kirim hadiah. Akhirnya malu diri. Iya, aku ngrasani mbek wong cerita nang ndek. Dia mesti leren nang hadiah. Apa namanya ngrasani. Jadi kata Nabi memang tahabu, saling berilah hadiah satu dengan yang lain, maka akan terjadi saling mencintai satu sama yang lain. Tradisi Madura itu kalau bulan Safar, bulan Muharram itu ada tradisi sedekah namanya bubur sampai kabeh toko itu. Ini namanya sedekah saling memberikan hadiah. Katanya orang Madura itu cimpedis namanya. Katanya orang Jawa bubur apa namanya? Suro itu kan asal dari Asuro tanggal 10 Muharram itu biasanya ada hari-hari besar yang di sana disunahkan untuk menyantuni yang maka dikatakan Suro. Setelah ini bulan Safar. Bulan Safar ini biasanya berubah jenangnya, berubah merah, kuning. Legi yang pertama sedap, sekarang legi diberikan pada tetangga. Itulah tradisi yang kemudian itu menjadi sarana untuk ibadah, saling menghadiahi satu sama yang lain. Akan tetapi catatannya ibu-ibu ojo panas-panasan. Wingi sing pedisnya ada jeruan sapi mamnya aku yang gawe tak udang sing gede-gede. Ben gak kalah di sebelah wis kalau ganjarane Bu. Panas-panasan sedekah. Oh, iki kurang cedhuk, kurang
orang abang untuk abang yang kurang, kemudian santannya kurang, kemudian aku gawe semua habis yang enak, udah gede-gede. Lah kalau panas-panasan begitu, sekali oleh ganjaran buat wis gak usah duit yang laku aja, nggak saya nggak dapat pahala sampai. Karena apa? Karena sudah berdasarkan sedekahnya bukan karena tandungnya cinta satu dengan yang lain, akan tapi berbau nafsu. Artinya kalau sudah bicara nafsu ya sudah tidak benar. Wa qala Allah taala lan ngendika sapa Allah taala wala man sabar la yakene man sabar kang sabar uman wa farwa ngapura memberikan pamahaman man inna dzalika asdul mungkono sabara lamin azmil umur yakini setengah saking keteguhan hati. Orang kalau sudah sabar maaf pasti urusannya hati. Kalau hatinya sampean nggak bener, mesti wajah kita merengut, Pak. Kata teman-teman itu bahwa wajah itu adalah cermin hati. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa emak, assalamualaikum, bawa emak, sampean curiga, paling cari sumbangan. Terus alisnya nyambung, halo, padahal disuruh kiai untuk nyaru utang, sampean keliru, seudon sampean. Orang megang emak dikira jaluk sumbangan oleh semua. Kenapa? Hati ini adalah gambar, wajah itu adalah cermin dari hati. Jangan gampang seudon. Kalau seudon itu sudah bicara hati, maka dikatakan lamil azmil umur, bahwa orang yang sabar dan pengawal pasti cerminnya adalah hati yang mulia. Nah, jadi kalau dapat hadiah dari pemerintah 600 berbulan atau apalah namanya, ketika menerima, alhamdulillah, wajah yang bersinar. Karena itu senang, karena hati, wajah itu adalah cermin dari hati. Itu rentetan ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik pada sesama. Yang kesimpulannya adalah satu, saling memaafkanlah satu dengan yang lain, tanamkan rasa mahabbah kepada yang lain, hiasilah keseharian kita dengan sedekah dan hadiah. Tentram kampung ini, Pak, betul. Tidak ada yang jelek hati, tidak ada yang apa katanya Gus Bah, elek cangkong, katanya Gus Bah itu. Jadi enaklah kita bertetangga itu, Pak, saling membawanya tetangganya, apalagi kemarin atau datang ngomongnya sampai punya acara katanya mengawinkan putranya. Yang lain tetangga datang tukang goreng kerupuk, yang lain bungkus lemper, indah kan, indah sekali. Kalau kakak ketuaku sudah Kak, sempit. Jadi musuh satu itu bagaikan 1000. Datang satu pertemuannya, tariku, sampai mesti balik. Karena seakan-akan satu itu seperti 1000. Lanjutkan sekarang hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan saking Aisyah radhiyallahu anha, mungkin ridho sebabkan saking Aisyah, anda setelah Aisyah kekolat mendikut Aisyah din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatina Aisyah ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selama di Mekah tidak pernah poligami, hanya satu Sayyidatina Khadijah tercinta. Ketika ditinggal Sayyidatina Khadijah menjelang Nabi hijrah ke Madinah, Sayyidatina Khadijah meninggal, istri satu-satunya yang mendukung, membantu, mengorbankan, mengerahkan segala halnya yang ada pada Khadijah demi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di akhir hayatnya Sayyidatina Khadijah pesan, wahai Rasulullah, andai kata nanti saya meninggal dan panjenengan perjuangannya masih jauh dalam perjuangan untuk mencapai sukses, dan ternyata butuh dana, butuh biaya untuk nyebrang ke sebelah, galilah tulang belulangku, jadikanlah tulang belulangku itu sebagai jembatan dalam serangan untuk perjuanganmu, wahai Rasulullah. Harta sudah dikorbankan untuk perjuangan, bukan harta Sayyidatina Khadijah itu diambil Rasulullah, dipakai Rasulullah, tidak, oleh Khadijah digunakan untuk perjuangan. Sampai dikira apa, sifatnya negara, kalau sekarang negara itu
butuh beli unta, butuh beli kuda perang, butuh membeli senjata perang. Itu apa? Ada duit itu. Dikorbankanlah seluruh harta kekayaan Khadijah untuk perjuangan Islam. Sehingga beliau masih berpesan, suatu saat nanti kalau panjenengan sudah meninggal, saya sudah meninggal, panjenengan masih berjuang dan sampai butuh sarana untuk berjuang, galilah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan menuju tempat perjuangan wahai Rasul. Begitu mulia hati Khadijah. Masih adakah Khadijah sekarang seperti Khadijah? Ada enggak? Ya ada. Tapi walaupun tidak 100%. Kadang-kadang suaminya jadi panitia takbir masjid, sampai bilang, "Dek, gelangmu tak silisik, pokoknya itu kusengkin kurang semen." Oh mas, ini kalau manten aku kok melas sih. Ya, tidak patek Khadijah itu nanti ya. Iki cek kata itu salah, tak ganti. Gak usah. Aduh, tidak patek Khadijah. Jadi Khadijah bukan dihabiskan Rasul hartanya. Jadi sebagaimana cerita kekayaan Siti Khadijah itu Pak, 2/3 kota Mekah miliknya Khadijah. Ya besarnya 2/3 miliknya beliau. Tapi hilang dan habis untuk perjuangan, bukan dihabiskan Nabi, tapi dijadikan sarana untuk berjuang untuk membela agama. Sehingga berkat kekayaan Siti Khadijah, Islam sampai kepada kita. Seperti itu. Kita kalau hitung-hitung punya hutang jasa kepada Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Berkat perjuangan beliau dengan hartanya, agama itu sampai kepada kita. Maka Rasulullah ditanya oleh Khadijah, begini pertanyaannya, hal ata alaika yaumun kana asaddu min yaumi Uhud? Hal ata ono tetep alaika ada panjenengan ya Rasul yaumun apa siji dina? Karena kan ono apa yaumun iku asadda iku luwih sanget min yaumi Uhud tenimbang saking perang Uhud. Khadijah bertanya, Aisyah bertanya, ya Rasul, pernahkah sampai mengalami satu hal atau kondisi atau hari yang lebih parah dari perang Uhud? Sampai bersadar, kenapa? Perang Uhud kenapa? Kalau dikatakan perang yang paling dahsyat sekali. Satu diantaranya bahwa sahabat tidak mengikuti taktik perang Rasul. Rasulullah menyatakan, sampai apa gini, bagian pemanah di ujung gunung Uhud, ojo mudun, apapun sebabnya kamu jangan turun. Ketika orang kafir nanti datang sampai panah dari atas. Satu hal, jangan turun kamu walaupun apapun kondisinya. Dilalah ketika orang kafir datang tuh dihujat dengan panah dari atas seperti hujan, takut mereka orang kafir. Tapi orang kafir itu lari bukan untuk lari menjauh, tapi mengitari gunung sebelah. Layang di atas gunung, di ujung gunung yang dipesan bocor tinggal itu, ternyata lihat, banyak harta di bawah itu. Karena orang kafir itu kalau berperang di bawah kafir, Pak. Hartanya dibawa, istrinya dibawa. Kok ditinggal sana itu? Pesannya Nabi tidak diintikan, turun untuk mengambil harta yang tinggal orang kafir. Akhirnya orang kafir yang naik. Hujannya peluru dari atas di sekarang. Sampai Nabi Muhammad pun, ya Allah, jatuh ke dalam jurang, dilempari dengan batu orang kafir. Rasulullah jatuh ke lubang sampai wajahnya berdarah. Wajahnya itu tidak ketahuan, tertutup dengan darah. Giginya ada yang tanggal 1. Rasulullah itu tidak kelihatan wajahnya karena ketutupan darah. Membakar ngamuk itu. Apakah kamu rela wajah nabimu dilumuri darah seperti ini? Banyak sahabat-sahabat yang menangis. Di antaranya yang gugur dalam perang itu adalah Sayyidina Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi Muhammad SAW yang jago perang saat itu. Akhirnya saking jagonya perang Sayyidina Hamzah, paman Nabi itu kakak daripada Sayyid Abdullah, bapak Nabi, disewakan untuk membunuh khusus kepada Hamzah. Akhirnya disewakan pembunuh, ternyata Hamzah terbunuh bersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan jenengan kalau ke Gunung Uhud, di sebelah Gunung Uhud itu kata saya di sebelah baratnya ada pemakaman luas sekali, tidak ada batu nisannya, tidak ada pasir, hanya di tengah adalah makamnya Sayyidina Hamzah.
Itu memang kejadian sangat memilukan hati, yang memang kejadian sangat menyayat hati, karena orang Islam anggaplah kalah dalam perang itu. Kenapa? Tidak mengikuti taktik perang Nabi. Yang kedua, mereka bukan terbayang sabilillah, tapi di dalam hatinya dikotori dengan pikiran dunia. Karena ketika di atas melihat dunia, di bawah harta dan sebagainya, kok turun lupakan tugasnya. Akhirnya karena berbau dunia, berbau dengan harta, keinginannya bukan hanya semata-mata menyebar Islam, akhirnya Allah menyatakan dia dijadikan orang-orangnya kita orang-orang Islam kalah saat itu. Maka Sayyidatuna Aisyah mungkin tahu bahwa berapa pedihnya dikalahkan pada saat itu, sampai tanya, adakah ya Rasulullah hari yang lebih parah daripada perang Uhud? Qala, Nabi menjawab, laqad laqitu min qaumiki, laqad laqitu, yakni teman-teman nemu supaya min qaumiki saking kaum siro Aisyah. Wa kana Allah apa satu malam itu wa qalu saking barang lagi tukang nemu supaya minkum saking qaumik yaumal aqabati, pada hari Aqabah. Id aratu takalan ming supaya nafsi ing awak ingsun ala abdin abdin. Gini Bapak Ibu, jadi mungkin ini hadisnya banyak. Yang terakhir, monggo, kalau pada zaman Nabi itu perangnya Pak, bukan hanya harta tapi keluarga yang dikorbankan. Kalau sekarang perjuangannya adalah masing-masing. Apa yang mesti kita lawan malas. Yang kedua, hawa nafsu, marah-marah tadi itu. Yang ketiga, kita mesti baik dengan tetangga, itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kita dituntun dan diajarkan oleh beliau untuk jangan marah. Kemudian kita kalau terjadi salah, ada orang lain salah kepada kita, Islam mengajarkan harus dimaafkan. Walaupun sulit, monggo, di sedikit demi sedikit kita akan akhirnya Islam diri yang biasa memaafkan. Karena kalau sudah maaf itu sudah urusan akhirat. Urusan marah-marah itu masih sifatnya sifat dunia, bisa jadi sifat-sifat apa ya yang bertentangan dengan agama. Kemudian bersaling berilah hadiah satu dengan yang lain, apapun yang kita punya. Nabi sampai menyatakan, le awakmu punya panganan, ambune baunya kedengaran tetangga, berilah mereka. Kalau sampai tuku durian, sampai konca ini tuku wae. Buat pangan duriannya kulitnya dibuat di tong sampah yang namanya baunya menyebar sak kampung itu. Kata Nabi, kalau memang mau makanan dan itu didengar tetangga, maka sebaiknya kata Nabi, berilah mereka dengan makanan yang kau makan itu. Kalau cuma sedikit, ya sampai kalau beli contohnya durian, ya sampai kelupas dulu di toko, kulitnya dibuang, bawa isinya biar tidak kedengeran orang lain. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita. Kalau kita punya harta, punya kekayaan, punya rezeki, jangan dimakan sendiri, hadiahkan kepada mereka. Yang terakhir, Nabi suatu ketika pernah Nabi itu kesusu pulang sholat subuh. Nggak biasanya kata sahabat, kok nggak biasa? Nabi kok susu mulai dari sholat subuh langsung kesusu pulang. Oleh sahabat ditanyakan, ya Rasul, kemarin sampai kenapa kok kesusu? Nabi bilang, saya punya kebiasaan sebelum tidur memeriksa makanan di rumah. Lihat saya tak ada uang. Kapas telepon kulkas dipangan besok. Oke doang. Dan ternyata satu ketika Nabi itu lupa. Masalah sholat subuh selesai ketewiritan. Iya, roti, jatuh roti. Belum tak ada uang tadi malam tidur. Jadi itu susu pulang, ambil sedekahkan ke orang. Bukan letakkan di dalam kulkas. Lucu tiga uang itu tiga kulkas. Engkau menisu, ya hangat. Paling enggak digoreng seberkat itu. Ya, tradisi bahasa guyon kulkas itu ngajari orang tambah medit itu. Mesti gedang dengan uang, ojo kena uang, kena kulkas. Iku masih kulit ireng jadul nih api. Wis gak situ sedekah ya. Pokoknya semono iku. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi marilah kita biasa, termasuk saya pribadi, biasakan saling memaafkan. Yang kedua,
saling mendoakan satu sama yang lain, saling beri hadiah pada yang lain sehingga kita Islam ini satu, tidak ada musuh, tidak ada pembatas satu yang lain, sehingga kita sekali berkumpul di dunia ini harapan kita kumpul di surga nanti. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا وزوجتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من السلف الضير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا وزوجتنا من ولا تجعلنا وإياهم من السلف الضير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل المغفرة ولا تجعلنا اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامي الصبر. احفظنا من الآفات والأمراض برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.